بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah bi ni'matillah bi aunillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang tercurah kepada kita sampai detik ini. Terkhusus hidayah taufik serta kemudahan sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk duduk menjalankan satu amalan saleh yang paling agung, yaitu talabul ilmi. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala, di antara keutamaan dalam perkara ilmu, kata beliau, famin fadailil ilmi wa fawaidihi, di antara keutamaan ilmu dan faidah-faidahnya, anna talabahu ibadah, bahwa upaya untuk mencarinya, upaya untuk mempelajarinya itu adalah ibadah. Sebelum kita peroleh ilmu itu, sebelum kita dapatkan ilmu tersebut, kita masih berproses untuk mencari, mempelajari, mengenali, memahami. Itu sudah terhitung sebagai ibadah. Qala rahimahullah ta'ala al-qa'imu fihi fi ibadah. Orang yang menjalankan aktivitas menuntut ilmu syar'i itu berada di dalam amalan ibadah. Berada dalam amalan ibadah, terhitung harakatuhu, aktivitas gerakan-gerakannya. Apakah ketika dia berjalan, melangkahkan kaki sepanjang jalan, maka semua terhitung ibadah. Wasaganatuhu, atau ketika dia berdiam sampai di tempat lokasi untuk menuntut ilmu, kemudian duduk sambil menanti disampaikannya ilmu, itu semua sudah terhitung ibadah. Jadi sangat luar biasa keutamaan daripada ilmu. Gerakan
aktivitas yang kita lakukan secara fisik, ketika kita mencatat, ketika kita menulis, ketika kita menyimak, mengkonsentrasikan, ketika disampaikan ilmu, dan ketika kita diam, itu semua terhitung ibadah. Wa qiyamuhu wa qu'uduhu, ketika posisi berdiri, ketika posisi duduk, kullu dzalika yuhsabu lahu sawaban wa ajran 'indallahi 'azza wa jalla. Kesemuanya itu dihitung untuknya mendapatkan sawaban wa ajran, ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dari aktivitas yang kita jalankan, yang kesemuanya dinilai sebagai ibadah, sulit kita mendapatkan satu amalan yang karakternya seperti ini. Kita berangkat dari rumah, menempuh perjalanan, semenjak melangkahkan kaki sudah terhitung ibadah. Kemudian aktivitas-aktivitas di situ yang menyertai kegiatan kita menuntut ilmu itu adalah ibadah sampai selesai. Nah, ketika seorang banyak aktivitasnya dalam durasi waktu yang dimiliki untuk diluangkan menuntut ilmu, bisa dibayangkan betapa banyak dia memiliki nilai-nilai ibadah yang akan diberikan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dia menempuh perjalanan secara zahir, dia berjalan, atau menempuh perjalanan dengan berkendara, atau menempuh perjalanan yang maksudnya adalah suatu cara tertentu, yaltamisu fihi ilman, yang dengannya dia mencari padanya ilmu, yakni ilmu syar'i. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, yang dimaksud mencari ilmu di sini ilmu syar'i. Ilmu ketika disebut secara mutlak tanpa digandengkan dengan kata yang lain, maka ilmu ini maksud adalah ilmu syar'i. Sebagaimana ahlul ilmi atau sebutan alim atau sebutan ulama, kesemuanya itu ketika kata itu tidak disambung dengan kata yang lain dalam satu disiplin ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Begitu juga kaitan dengan ilmu yang disebutkan di sana keutamaan-keutamaan khusus. Misalkan ucapan para salaf, kun aliman atau muta'alliman atau muhibban, jadilah kamu orang alim. Orang alim, orang berilmu, maka yang dimaksud adalah berilmu tentang syariat Allah. Atau muta'allim, muta'allim orang yang mempelajari ilmu, yang sedang berproses untuk menuju alim. Apakah dia sampai pada tingkatan alim ataukah tidak? Posisinya sebagai seorang muta'allim itu sudah keutamaan. Maka muta'allim mempelajari ilmu ini maksud juga ilmu syar'i. Atau muhibban, seorang yang mencintai ilmu, mencintai orang alim, dan mencintai orang yang mempelajari ilmu. Nah, orang yang dia mencari ilmu dengan menempuh jalan atau menempuh cara, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan
untuknya. Dengan yang dia tempuh itu jalan menuju al-jannah. Tidak disebutkan di sini hasil dari proses menuntut ilmunya. Tapi yang disebutkan di sini adalah proses dia mempelajari atau menempuh usaha menuntut ilmu. Bukan disyaratkan harus sampai menjadi orang alim. Jadi sungguh sangat luar biasa. Sekedar kita berproses belum sampai menghasilkan pada tingkatan tertentu dari ilmu yang kita pelajari, sudah disiapkan oleh Allah jalan mudah menuju al-jannah. Ya tentu diantara penjelasannya adalah karena dengan seorang mempelajari ilmu, maka dia akan tahu jalan-jalan yang dia bisa upayakan untuk masuk ke dalam jannah. Namun secara zahir Allah siapkan balasan bagi mereka yang sudah terjun dalam satu aktivitas untuk mempelajari ilmu syar'i. Qala rahimahullah ta'ala wa min fadailil ilmi wa fawaidihi, kemudian di antara keutamaan-keutamaan ilmu dan faedah-faedahnya juga adalah majaa fi hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hadis yang datang dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dzalikumul haditsul azim alladzi bayyana fadlul ilmi bayanan kafiyan syafiyan. Itu hadis yang agung yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dengan penjelasan yang cukup mencakup. Ala wa huwa qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu padanya, Allah mudahkan untuknya jalan menuju al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Dan sungguh para malaikat betul-betul meletakkan sayap-sayapnya untuk seorang penuntut ilmu dikarenakan ridha terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihormati orang yang menuntut ilmu oleh malaikat dalam bentuk mereka merendahkan sayap-sayapnya sebagai penghormatan. Kalau kita dihormati oleh manusia, itu sudah keutamaan. Apalagi dari kalangan manusia yang menghormati adalah manusia yang baik, orang yang dikenal kemuliaannya. Kita dimuliakan oleh orang yang punya kemuliaan, punya kedudukan. Tentu ini adalah sebuah istimewaan. Lah ini yang menghormati bukan manusia. Yang sebaik-baiknya manusia tentu masih ada kekurangannya, kecuali para orang pilihan yang maksum dari kalangan para nabi dan para rasul. Lah ini adalah malaikat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'tuna Allah, tidak pernah bermaksiat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa menjalankan apa saja yang mereka disuruh. Ini sampai disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hormat kepada siapa? Kepada seorang penuntut ilmu syar'i. Betapa mulianya seorang dimuliakan, dihormati oleh malaikat, makhluk yang tidak pernah salah, makhluk yang selalu menjalankan perintah Allah. Dan itu adalah perintah dari Allah untuk memuliakan ahlul ilmi, untuk menghormati
penuntut ilmu. Maka dengan kita mengetahui seperti ini akan mendorong supaya kita lebih terjaga untuk lurus niatnya dalam upaya kita setiap mempelajari ilmu. Apakah dengan kegiatan ta'lim semacam ini, ataukah dengan mutola'ah di waktu-waktu senggang kita, di waktu-waktu senggang antum luangkan waktu membaca sumber-sumber ilmu, kitab-kitab para ulama, atau buku-buku sumber ilmu antum baca, atau antum menyimak kajian-kajian yang sudah banyak tersebar dengan waktu yang antum alokasikan. Itu semua masuk ke dalamnya. Antum di tengah lelah setelah bekerja seharian, fokus untuk mengurus perkara duniawi yang itu menjadi tuntutan hidup, tidak bisa dihindari. Setelahnya antum meluangkan waktu 1 jam atau sesuai dengan porsi semampunya, di situ diluangkan untuk mutola'ah. Baca lagi buku-buku untuk bekal kita. Apakah buku akidah, ataukah buku tentang fikih, atau buku tentang sholat, tentang zikir, atau menambah hafalan, atau menambah koleksi doa-doa, atau menambah koleksi zikir-zikir yang maksurah, yang ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, atau mendengarkan nasihat-nasihat. Itu semua aktivitas semacam itu dinilai ibadah, gerakannya, diamnya, kemudian menjadi penyebab masuk ke dalam surga secara mudah. Dan juga posisi seperti itu menjadi orang yang dihormati oleh malaikat. Jadi bukan hanya ketika berkumpul dalam satu forum kajian ta'lim semacam ini saja, tapi dalam aktivitas orang itu mempelajari ilmu, keutamaan ini menyertainya. Wa nafila rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil ma'. Dan sungguh orang yang berilmu itu betul-betul memintakan ampunan kepada Allah untuknya kullu syai'in, segala sesuatu dari kalangan makhluk, hatal hitan fil ma', sampai pun ikan yang ada di air. Ikan yang di air. Ya. Ketika antum mempelajari ilmu, ketika antum paham ilmu, ketika antum menjadi orang yang tafakuh, dia akan mendoakan supaya diampuni orang-orang alim tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan memberikan faedah kepada kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan serta menjadikan makhluk-makhluk memiliki rasa kasih sayang kepada orang yang alim. Untuk melihat ikan, ketika antum orang yang akrab dengan aktivitas menuntut ilmu, ada rasa ikatan antara antum dengan ikan. Insyaallah ikan ini mendoakan orang yang alim. Semut juga demikian, dan juga yang lain-lainnya. Karena dengan keberadaan orang alim, mereka ikut mendapatkan berkahnya. Mereka ikut mendapatkan rahmat. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam. Maka orang yang mengambil warisan ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam pun demikian, keberadaannya akan membawa rahmat untuk alam sekitarnya, sampai pun hewan-hewan. Tidak semena-mena. Orang yang alim, dia tidak sembarangan memperlakukan hewan dengan sia-sia, walaupun anjing yang mungkin secara pembahasan fikih ada pembahasan tentang air liur anjing.
Tetapi ikatan kasih sayang antar keberadaannya sebagai makhluk itu tidak kemudian berbuat semena-mena, membenci anjing setelah anjing dilempar, disiksa, disakiti. Enggak. Bahkan ketika melihat anjing dalam kondisi memerlukan pertolongan, ditolong, walaupun anjing. Kecuali hewan-hewan yang memang di situ disyariatkan untuk dibunuh. Seperti apa? Misalkan ular, tikus, dan juga yang lainnya. Tapi kasih sayang terhadap hewan-hewan yang sifatnya umum, ini ada ikatan antara orang yang mereka punya ilmu, paham agama, paham syariat, sehingga dari situ Allah pun memerintahkan kepada mereka untuk berdoa yang memintakan ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian yang berikutnya kata Syekh rahimahullah taala, wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim itu kalau dibandingkan dengan ahli ibadah. Ada orang alim, ada orang soleh ahli ibadah. Dua-duanya berbekal ilmu. Bukan perbandingan antara orang alim, orang yang beribadah, beribadahnya tanpa ilmu, bukan. Karena kalau orang beribadah tanpa ilmu, itu tidak masuk kepada nominasi, tidak dihitung. Bahkan termasuk yang dicela. Ya, ketika kita membaca suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub alaihim, orang berilmu yang tidak beramal. Adh-dhalin, orang yang beramal tanpa ilmu. Maka perbandingan di sini adalah sama-sama orang yang memiliki bekal ilmu. Hanya saja orang alim dia luas ilmunya, mencakup untuk praktek ibadah sendiri, dan juga lebih banyak porsinya untuk memberikan faedah ilmu kepada yang lainnya. Sedangkan ahli ibadah, dia dengan ibadahnya, dengan ilmunya hanya cukup untuk dia fokus ibadah kepada Allah. Nah, perbandingannya adalah kafadril qamari ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan. Bukan dalam lafaz yang lain. Lailatul Badri, di malam bulan purnama, ala sairil kawakib, ketika dibandingkan dengan seluruh bintang yang ada di langit. Ini juga penting. Sekali waktu di malam yang gelap, antum coba melihat ke langit. Dulu waktu saya kecil, karena kita tinggal di kampung, tidak ada listrik. Jadi kalau malam sering diajak oleh orang tua, duduk di halaman, terus diajak untuk melihat langit. Diterangkan jagat raya yang luas. Ini adalah ciptaan Allah. Ditunjukkan itu bintang, dan itu sangat memberikan kepada kita yang pertama, kalau antum sama anak antum itu ada ikatan yang lebih kuat. Nah, sekali waktu di tempat yang tenang, antum ajak anak-anak untuk memandang ciptaan Allah, ya, sekaligus antum terangkan. Orang alim dengan orang abid itu perumpamannya seperti bulan. Dia hanya satu, tapi cahayanya menerangi semua alam. Sedangkan bintang-bintang itu banyak jumlahnya, berkali lipat jumlahnya. Tapi ketika tidak ada bulan, dia punya cahaya, tapi cahayanya hanya di sekitar dirinya sendiri. Itu perumpamannya. Orang alim, dia bisa menyinari, bisa menerangi, memberi jalan terang pada banyak orang. Orang alim seperti bulan. Ahli ibadah, dia bisa selamat membawa bekal-bekal untuk menyelamatkan
tapi cukup untuk dirinya sendiri. Nah, itu keutamaan orang yang berilmu. Sehingga manfaatnya jauh lebih besar. Orang dengan ilmunya itu bisa menyelamatkan diri sendiri dan berpeluang menyelamatkan banyak orang. Itu diantara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melanjutkan, wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini kaitannya dengan yang tadi kita sebut, ketika penyebutan ulama atau penyebutan alim atau penyebutan ilmu itu arahnya kepada ilmu syar'i, sehingga membawa hadis ini kepada keutamaan ilmu syar'i. Karena di sekolah-sekolah juga guru-guru membacakan hadis ini sebagian, ya, baca hadis ini tapi arahnya untuk menjadi dokter, jadi insinyur, jadi teknokrat, nggak cocok. Keutamaan yang ada itu ada keutamaannya secara ilmu disiplin yang dimiliki, tapi tidak cocok untuk dibawa hadis ini. Kenapa? Karena ulama, orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi yang dibawa apa? Ilmu matematik, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ya bukan. Yang dibawa adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Kalau disebut pewaris para nabi, jelas suatu kehormatan yang sangat tinggi. Para nabi, mereka orang-orang khusus yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari pilihan manusia. Nah, ada orang-orang yang dipilih dari kalangan selain para nabi untuk mewarisi apa yang mereka bawa. Maka ini adalah kehormatan yang sangat besar. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sungguh para nabi itu, mereka tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Kalau mencari warisan nabi, jangan mencari harta. Kalau mencari warisan harta, siapa yang meninggalkan harta? Yang dicari banyak orang? Siapa? Korun, ya kan? Hartanya dicari banyak orang. Dari dulu sampai sekarang, cari hartanya Korun. Di sini ada harta Korun, padahal Korun meninggalnya di sana. Tapi nyarinya di mana-mana. Ya. Indonesia memiliki harta karun. Jadi Korun hartanya di mana-mana. Kalau mencari warisan harta, cari hartanya Korun. Tak dapat entah enggak. Tapi kalau cari warisan para nabi, bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk ilmu. Innama warasul ilma. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan para nabi, dia telah mengambil bagian warisan yang melimpah. Karena warisan ilmu jauh lebih berharga dibanding dengan warisan berupa materi, berupa harta. Nah, orang-orang yang mempelajari ilmu itu sedang mengumpulkan warisan para nabi. Qala rahimahullah ta'ala, wa min fadailil ilmi wa fawaidihi aidan. Dan di antara keutamaan-keutamaan ilmu dan juga faedah-faedahnya juga ialah annal mustaghilla bihi yansarifu amma la faidata tahtahu min al-a'mali wal ashghal allati la ta'udu 'ala al-mar'i bi naf'in diniyyin wala dunyawiyyin. Bahwa orang yang melakukan aktivitas kesibukan menuntut ilmu itu yang tarifu
dia berpaling dari perkara-perkara yang tidak ada gunanya ketika dia sibuk dengannya, baik sebuah aktivitas pekerjaan atau kesibukan-kesibukan yang ketika ditekuni tidak akan menghasilkan kepada seorang manfaat baik agama maupun dunia. Nah, orang ketika sibuk meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, dia teralihkan dari potensi kesibukannya kepada perkara yang tidak mendatangkan hasil manfaat apapun, baik untuk dunia maupun untuk agama. Sebaliknya berarti kalau tidak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, akan diisi oleh kesibukan, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk hal-hal yang tidak ada manfaat. Yang nganggur, nggak belajar agama. Orang pasti ada aktivitasnya. Ya, kullun nasi yaghdu, setiap orang itu ada aktivitas. Faba'i'u nafsahu, maka dia akan menjadi orang yang mempertaruhkan dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, potensinya apakah ketika di aktivitas itu mempertaruhkan dirinya, dia kemudian akan berpeluang membebaskan dirinya dari ancaman kebinasaan, atau sebaliknya. Coba kita cek. Kita sehari semalam 24 jam. Ambil waktu untuk bekerja berapa jam sehari? 8 apa 12 yang umum? Anggap 8. Sama perjalanannya 12 jam. Sisa 12 jam. Kurangi untuk tidur, untuk sholat, segala macamnya. Sisanya untuk apa? Waktu longgarnya, kalau tidak diisi untuk mempelajari ilmu, pasti akan diisi dengan sesuatu yang itu bisa berpotensi merugikan. Apalagi zaman sekarang. Nah, maka keutamaan ilmu memalingkan orang dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa dzalika li'anna al-insan imma an yashghala waqtahu bima ya'udu 'alaihi bin naf'i 'ajilan aw ajilan. Karena namanya manusia, dia pasti akan melakukan satu aktivitas kesibukan, menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bisa jadi mendapatkan hasil manfaat yang cepat maupun lambat dengan aktivitas tersebut. Aktivitas yang produktif. Orang itu akan pasti punya kegiatan, tinggal kegiatannya produktif untuk yang bermanfaat atau sebaliknya. Wa imma ayasghalahu bima yadurruhu ajilan aw ajila, atau dia akan melakukan aktivitas yang potensinya membahayakan, merugikan, bisa mengancam kebinasaan dirinya baik cepat maupun lambat. Itu pasti sudah. Kalau enggak yang ini, yang ini. Hatta laulam ya'mal ma yuhaqqiqul madarrah al-hissiyah. Anggap seandainya dia tidak melakukan perbuatan yang menghasilkan kerugian secara nyata. Anggap dia melakukan aktivitas yang tidak menghasilkan kerugian. Fa inna adama idaratihi liwaqtihi lima fihi al-khair was-salah huwa fi haddi dzatihi manqasa. Tapi kalau dia melakukan kegiatan membuang waktunya, kemudian dari waktu yang dia luangkan itu tidak menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan, maka sesungguhnya kegiatan itu sendiri saja sudah menjadi sesuatu yang statusnya minus. Contohnya gini, sampean jualan sudah bikin produk, sudah memasarkan, ternyata laku tapi tidak untung, walaupun tidak rugi. Produktif nggak kayak gitu?
Memang nggak rugi, tapi tidak untung. Kira-kira itu produktif nggak? Jelas tidak. Kalau antum punya bisnis seperti ini, kira-kira bertahan apa cari yang lain? Cari yang lain. Padahal ini orientasi hasilnya adalah dunia. Itu saja orang yang berakal akan mencari pilihan yang lain. Ini sama. Anggap orang itu punya aktivitas tidak mendatangkan potensi kerugian. Bukan perkara yang melanggar syar'i. Tapi tidak ada hasil kebaikan. Tidak ada manfaat yang dia peroleh. Itu pun sudah terhitung apa? Minus. Kenapa? Waktunya terbuang, hasilnya tidak ada. Tenaganya terbuang, waktunya terbuang, energinya terbuang, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Walaupun tidak ada kerugiannya. Ini luar biasa, belum memberikan kepada kita cara berpikir yang logis. Jadi sebisa mungkin kita punya waktu, punya tenaga, punya pikiran, dialokasikan untuk yang selalu mendatangkan produktivitas, manfaat, kebaikan. Apa itu? Ya selalu menambah ilmu. Selalu aktivitasnya tidak lepas dari mempelajari ilmu, baik dengan majelis atau dengan sarana yang lain. Qala rahimahullah ta'ala, wa ta'ammal ma'i qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba mari kita cermati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu at-Tabrani wal Baihaqi wa ghairuhuma, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam at-Tabrani, Imam al-Baihaqi dan juga selain keduanya. Bisnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannah, tidaklah penduduk negeri surga itu merasa rugi. Di surga masih ada orang merasa rugi. Padahal surga adalah tempat di mana tidak ada lagi di sana kekurangan, tapi masih merasa rugi. Kenapa? Tidaklah penduduk negeri al-jannah merasa rugi illa, melainkan ala sa'atin marrat bihim, karena ada satu saat, satu waktu ketika hidup di dunia yang terlewatkan, lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha, tidak diisi untuk berzikir kepada Allah. Nanti akan merasa rugi. Kita akan di sana teringat, hari ini saya melakukan ini, hari itu melakukan itu. Ini bukan persoalan melakukan hal-hal yang melanggar, karena posisinya sudah berada di surga. Yang jelek-jeleknya sudah semuanya, kalau seandainya ada, tertutupi dengan kebaikan-kebaikannya. Ya, timbangan kebaikannya sudah lebih berat dibanding timbangan kejelekannya. Tinggal ada peluang-peluang yang mestinya dia akan mendapatkan tambahan kenikmatan di dalam jannah, namun tidak didapat. Gara-gara apa? Waktu yang ada tidak diisi untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Dan satu di antara makna zikir adalah thalabul ilmi. Karena ahlul ilmi juga disebut dengan ahlul zikri. Majalisul zikri juga itu untuk sebutan terhadap majalisul ilmi. Nah, ini tadi, kalau seandainya seorang melakukan aktivitas, memang bukan aktivitas yang merugikan, yang mendatangkan madarat, tapi aktivitas itu tidak produktif, mendatangkan manfaat kebaikan, itu sudah rugi. Nanti di sana baru, apa dulu nggak berzikir, apa dulu dipakai ini itu, nggak ada gunanya. Sekarang nggak bisa ada hasilnya, nggak produktif. Nah, kita ditegur, diingatkan supaya apa? Aktivitas kita dalam hidup yang sementara
yang hanya satu kali, ini selalu terisi dengan kegiatan yang selalu produktif, mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat. Kalau kita sudah mendapatkan kebaikan manfaat, maka akan semakin menaikkan derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan Allah melebihkan satu tingkat derajat bagi mereka untuk orang-orang yang berilmu. Jadi kalau ada waktu luang lalu kemudian dibuang begitu saja, apalagi diisi dengan perkara yang merugikan, aktivitasnya membuat tekor, amalan kebaikannya terpotong untuk amalan itu yang berpotensi menghilangkan nilai pahala yang sudah kita lakukan, yaitu amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Itu akan ada hitungan-hitungannya. Kita punya nilai amal soleh, kita berbuat perbuatan dosa, itu akan ada hitungannya. Apalagi ketika terkait dengan kezaliman terhadap orang lain, itu sudah bukan antara amal kebaikan dan amal kejelekan yang dimiliki sendiri, tapi sudah dihitung dengan amal kebaikan atau kejelekan orang lain. Sejadi kebaikan kita diberikan kepada orang lain kalau kita banyak melakukan aktivitas yang merugikan orang lain, sehingga itu akan berpotensi kita kehilangan banyak nilai-nilai amal saleh. Jadi dalam aktivitas kita usahakan selalu terikat dengan aktivitas mempelajari ilmu syar'i. Di sini Syekh memberikan secara khusus panggilan kepada kita, kepada syabab, para pemuda Islam secara umum. Fa ayyuhas syababul mubarak, wahai segenap para pemuda yang semoga diberkahi. Ya man amalal ummatu tunatu bikum, wahai generasi muda yang umat ini bertumpu di pundak-pundak kalian harapannya. Para pemuda ini sudah ada yang tua? Belum, masih muda semua ini. Jangan arahnya ke neraka, arahnya ke Ustaz Qasim. Itu memang muda, tapi yang di sini semuanya masih muda. Walaupun sudah pensiun, masih muda, masih dipanggil, wahai para pemuda yang umat bertumpu di pundak kalian harapannya. Ya man tatala al absaru ila samaratikum wa injazatikum, wahai orang yang pandangan-pandangan mata itu tertuju untuk melihat hasil produktivitas kalian. Kaum muslimin itu akan dilihat hasil produktifnya di masa yang depan, di masa yang berikutnya yang akan datang, itu dengan bagaimana pemuda sekarang ini. Kalau pemuda sekarang ini tidak ada gelagat, semangat menghasilkan produktivitas kemanfaatan, maka nanti pemuda masa depan akan terlihat kehancurannya. Jadi di sini mengingatkan, aqbilu 'alal ilmi, sambutlah ilmu. Ambil kesempatan untuk selalu mempelajari ilmu. Fata'allamu biniyatin khalisatin liwajhillah. Pelajarilah ilmu dengan niatan ikhlas semata mengharap pada Allah. Wahrisu ala majalisihi, semangat antusiaslah untuk mengisi majlis-majlis ilmu. Wala tastaghillu anhu bisyai'in minal arad, jangan terhalangi, terkendala oleh berbagai macam benturan-benturan. Kalau alasan kan
tergantung dari bagaimana orang punya prioritas. Ya. Kalau tidak ada prioritas, maka alasan itu akan muncul sekian banyak. Tapi kalau ada prioritas, semua rintangan itu akan tidak ada ya pengaruhnya. Antum kalau berjuang, memperjuangkan sesuatu yang ingin dicapai, itu rintangan itu akan dianggap sebagai tantangan. Justru membuat bagaimana saya bisa melewati rintangan itu. Tapi kalau tidak prioritas, ada kendala sedikit ya sudah. Kesempatan menjadi alibi, menjadi alasan. Jadi jangan terkendala oleh benturan-benturan yang ada. Benturan selalu ada. Au bisain minallahwi, apalagi dengan sesuatu yang sifatnya perkara yang tidak ada manfaatnya. Lahwun. Ya, perkara yang sia-sia. Jangan sampai yang sia-sia menjadi kendala penghalang untuk seorang melakukan kegiatan menuntut ilmu. Masih banyak beliau memberikan nasihat di sini, khususnya kepada kita sebagai para pemuda umat ini untuk memiliki ihtimam dan tidak mudah ya terkendala, terhalangi untuk meraih keutamaan ilmu dan melakukan aktivitas kaitannya dengan thalabul ilmi. Tidak mudah terhalangi oleh benturan-benturan. Meskipun benturannya besar, upayakan ada cara mensiasati atau cara mengelola supaya benturan itu tidak sampai menjadi penghalang untuk terus melakukan aktivitas thalabul ilmi. Nah, nanti hasilnya orang yang berilmu itu akan beda dengan orang yang tidak berilmu. Allah menyatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah bisa disamakan antara orang yang mereka berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, yang artinya adalah jelas tidak sama. Ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jelas tidak sama. Bahkan setingkat seekor anjing saja itu beda antara ya kalbul muallam, anjing yang sudah dibekali ilmu, sudah dilatih, dengan anjing yang masih belum dilatih. Itu beda. Secara hukum perlakuan syariat juga beda. Ya, secara keutamaan juga beda. Secara harga juga beda. Ya. Maka ilmu ini sangat memberikan keutamaan kepada orang yang berusaha untuk menguasainya. Jadi ini sebagai nasihat untuk saya pribadi, untuk kita semua. Mari kita tetap luruskan niat dalam upaya kita menuju dakwah. Dan inti dari dakwah ini adalah ilmu. Kalau kita mengikuti dakwah tapi kita tidak mengoleksi ilmunya, maka itu hanya sebatas kata-kata. Kalau kita mengikuti dakwah, meniti dakwah ini dengan benar, maka caranya adalah dengan mengoleksi, membekali diri dengan ilmu yang cukup, ya sesuai dengan apa yang kita dituntut wajib untuk menguasainya. Ini kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah dilanjut pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin.